Tengah perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, tentu saja Piala AFF tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Penting gak penting, Piala AFF ini bisa jadi adalah kesempatan nyata bagi para pemain yang selama ini sulit menembus skuad utama timnas buat unjuk gigi. Dan Coach Shin pun pasti mengerti akan hal itu. Ditambah keputusan AFF mengundurkan jadwal ke bulan Desember sedikit banyak membuat pikiran Coach Shin nggak begitu ribet. Namun biasa, dibalik hal positif yang didapat oleh Indonesia akan ada pihak-pihak yang merasa nggak suka. Ya, tim-tim rival di ASEAN menganggap keputusan AFF ini hanyalah alibi biar mereka nggak merugi. Bukan rahasia lagi kalau market Indonesia sekarang ini tengah meningkat pesat. Makanya bila Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik, maka rating pun dijamin akan lebih tinggi. Dan dari semua tim yang merasa keberatan, jelas Vietnam lah adalah negara yang paling vokal menyuarakan hal itu. Menurut media di sana seperti The Tao 24/7 hingga Bongda menganggap pihak AFF sengaja untuk menganak-emaskan Indonesia, terutama setelah melihat gimana sorotan dunia yang belakangan ini sering tertuju ke skuad Garuda. Dengan fakta itu pun pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengatakan bahwa dirinya akan bertolak ke Indonesia guna memantau langsung kekuatan dari tim Garuda dalam pertandingan di FIFA Matchday November ini. Ya, timnas Indonesia yang akan menjalani 2 pertandingan kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan nanti akan ditonton langsung oleh pelatih anyar Golden Star itu untuk dianalisis. Sebagai persiapan menuju Piala AFF, Kim Sang-sik akan mencermati kelemahan dan kekuatan tim Garuda sebelum saling berduel nantinya. Selain itu, pelatih Vietnam tersebut bahkan juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan kekuatan baru timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi. Tim Merah Putih dinilai sebagai salah satu lawan terkuat di Piala AFF hingga membuat timnas Vietnam akan menjalani persiapan matang dan juga akan menggelar pemusatan latihan selama 2 minggu di Korea pada akhir November. Persiapan matang yang dilakoni The Golden Star memang tak terlepas dari beberapa hasil buruk belakangan ini yang telah ditoreh. Apalagi kondisi berbeda ditunjukkan timnas Indonesia dengan kiprah apiknya yang makin membuat tim asuhan Kim Sang-sik ketar-ketir. Ya, meski hanya mampu menyabet runner-up di 6 edisi sebelumnya Piala AFF, di tahun ini Indonesia kembali akan mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri paceklik gelar di turnamen tersebut. Tapi seperti yang kita tahu, Sintayong tidak ingin publik tanah air terkurung dengan Piala AFF dan menilai Indonesia harus melihat ajang lebih besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Oleh sebab itu, Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan skuad lapis kedua di ASEAN Cup 2024 nanti. Sedangkan tim inti akan difokuskan untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, meski telah mengetahui rencana tersebut, pelatih Vietnam yang juga merupakan kompatriot STY itu bukannya lebih slow dengan persiapannya. Dengan peningkatan signifikan yang ada dalam diri Garuda di berbagai level usia, Kim Sang-sik mengaku tetap waspada dengan kekuatan tim Merah Putih di ajang ASEAN ini. Perkembangan Indonesia ini juga mendapat sorotan tajam dari salah satu pakar sepak bola Vietnam, yang mana secara khusus Doan Min Suong memberikan pujian setinggi langit tak hanya untuk timnas Indonesia, tetapi juga terhadap cara pengembangan tim nasional. Skuad Garuda memang belum selevel dengan tim-tim kuat Asia pada umumnya, namun kekuatan tim asuhan Sintayong dirasa sudah paling mendekati. Ketimbang tim lain termasuk Vietnam, Doan Min Suong menilai bahwa performa timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia di bulan September lalu adalah buktinya. Buah manis yang dipetik oleh tim Merah Putih ini dinilai tak lepas dari rencana pengembangan tim nasional yang sangat tepat. Menurutnya hanya ada 2 tim Asia Tenggara yang berhasil membangun kekuatan tim sesuai dengan tren sepak bola modern, yakni Timnas Indonesia dan juga Thailand. Tapi meski begitu, nasib berbeda tengah diterima Thailand dan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemilik 7 gelar Piala AFF itu harus tersingkir dari kualifikasi setelah hanya berakhir sebagai peringkat ketiga grup C. Tentu ini merupakan tamparan sangat keras bagi Thailand sebab Gajah Putih merupakan timnas nomor 1 ASEAN yang saat ini duduk di peringkat ke-99 FIFA.
Dan sebagai wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda mengoleksi 10 poin dengan rincian 2 kali kalah, sekali imbang dan 3 kali kemenangan di babak kedua yang berhasil membawa Indonesia ke babak selanjutnya. Selain itu, skuad Garuda juga memastikan 1 tiket otomatis ke Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi. Tak bisa dipungkiri, memang kemajuan yang dialami timnas Indonesia 2 tahun terakhir tidak lepas dari kehadiran dari para pemain keturunan. Pengalaman bermain di kompetisi papan atas di luar negeri dicerminkan lewat performa para pemain keturunan di lapangan. Ya, sebut saja salah satunya adalah Marten Pas yang menjadi man of the match dalam 2 laga terakhir skuad Garuda. Sehingga tak heran jika 9 dari 11 pemain di starting line up Indonesia dalam 2 laga terakhir merupakan para pemain keturunan. Tapi meski memiliki banyak pemain keturunan, media Vietnam BGTV memuji sikap Adil Sintayong dalam memilih pemain inti. Pasalnya, Coach Shin tetap memberikan kepercayaan kepada pemain lokal yang memiliki performa mentereng. Dengan begitu, setiap pemain memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi inti di timnas Indonesia. Hal ini lantas juga membuat media Vietnam tersebut memuji strategi PSSI yang sukses mendatangkan pemain berdarah Indonesia di Eropa. BGTV mengaku setuju apabila timnas Vietnam mengikuti kebijakan naturalisasi yang masih memiliki darah keturunan. Sebaliknya, BGTV tidak setuju apabila Vietnam hanya menaturalisasi pemain yang tidak memiliki garis keturunan. Di lain sisi, jika kembali berbicara mengenai Piala AFF, sejatinya Coach Shin, Erick Thohir, dan jajarannya telah mengatakan jika ajang kelas ASEAN ini bukan lagi sebuah prioritas. Erick Thohir dengan tegas mengatakan kalau Piala AFF bukan lagi ajang yang harus ngotot dimenangkan, sebab saat ini level Indonesia sudah sampai di Asia. Sejalan dengan itu, sepak bola tanah air kini tengah menikmati momen manis, yang mana di 3 level berbeda timnas Indonesia dipastikan akan berlaga di putaran final Piala Asia. Tim senior berhasil lolos ke Piala Asia 2027 dan diikuti oleh Timnas Indonesia U20 yang juga mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Lebih menakjubkannya lagi, terbaru Timnas Indonesia U17 juga lolos ke Piala Asia U17 2025. Meski kelolosan tim asuhan Nova Arianto sempat menghadirkan sedikit kontroversi. Tapi keberhasilan ini jelas memancing reaksi dari publik Vietnam seperti yang dipresentasikan oleh media lokal negara itu, The Tao 24/7. The Tao 24/7 memberikan pujian terhadap keberhasilan skuad Garuda yang berhasil lolos di 3 level berbeda ke Piala Asia. Pencapaian 3 level timnas Indonesia itu menarik perhatian sebab negara lain di Asia Tenggara sejauh ini belum mencapai level tersebut. Sebut saja timnas Vietnam U20 misalnya yang sudah dipastikan gagal berlaga di Piala Asia U20 2025. Kemudian timnas Malaysia U20 yang juga bernasib sama. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang hingga saat ini resmi meraih kesempatan mengikuti seluruh turnamen Asia di berbagai level. Puji The Tao 24/7. Lebih lanjut, The Tao 24/7 malah menyoroti sepak bola Malaysia. Diketahui timnas Malaysia U20 dan juga timnas Malaysia U17 gagal lolos ke Piala Asia level masing-masing. Berbanding terbalik dengan yang dialami tim Garuda, negara tetangga kita ini justru harus gigit jari. Ya, tim yang kerap dijuluki Harimau Malaya itu terpaksa hanya menjadi penonton pada penyelenggaraan Piala Asia U17, Piala Asia U20 dan kemungkinan di Piala Asia 2027.